Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan bahwa sebagian ulama terkemuka di Irak iri kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mereka membuat tipu daya kepada Imam Syafi'i lantaran Imam Syafi'i lebih unggul dari mereka dari segi ilmu dan hikmah. Imam Syafi'i mendapatkan hati para pencari ilmu pengetahuan sehingga mereka hanya berminat dengan majelis pengajian Imam Syafi'i. Mereka hanya mau tunduk dengan pendapat dan ilmu Imam Syafi'i. Dan juga Khalifah Harun ar-Rasyid selalu memuji Imam Syafi'i sehingga mereka semakin iri pada Imam Syafi'i. Oleh karena itulah para ulama yang iri terhadap Imam Syafi'i tersebut membuat kesepakatan di antara mereka untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang rumit dalam bentuk teka-teki dengan niatan mereka ingin menjatuhkan Imam Syafi'i. Setelah mereka selesai membuat pertanyaan-pertanyaan, mereka menyampaikan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid yang kemudian beliau hadir di tengah-tengah diskusi tersebut. Apa sajakah pertanyaan yang dilontarkan kepada Imam Syafi'i? Simak pertanyaan-pertanyaan sulit tersebut dan juga simak jawaban-jawaban cerdas Imam Syafi'i. Mari kita simak pertanyaan pertama. Para ulama itu bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menyembelih kambing di rumahnya, kemudian dia keluar untuk suatu keperluan? Lalu dia kembali lagi, lantas dia berkata kepada keluarganya, 'Makanlah kambing ini, sungguh kambing ini haram bagiku.' Keluarga pun berkata, 'Demikian haram bagi kita. Mengenai hal ini, apa maksudnya?' Mendengar itu, Imam Syafi'i pun menjawabnya dengan jelas. Sesungguhnya laki-laki tersebut orang musyrik. Dia menyembelih kambing atas nama berhala. Lalu dia keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepadanya untuk memeluk agama Islam. Sehingga dia masuk Islam. Maka kambing tersebut haram baginya. Ketika para keluarganya tahu bahwa lelaki tersebut masuk Islam, maka mereka pun ikut masuk Islam. Maka kambing tersebut juga diharamkan atas mereka. Lalu pertanyaan kedua, para ulama itu bertanya, ada dua muslim yang sama-sama minum arak. Salah satunya dikenai hukuman, sedangkan yang lainnya tidak dikenai hukuman. Bagaimana menurutmu? Kemudian Imam Syafi'i menjawabnya, sebab salah satunya baligh sedangkan lainnya masih kecil. Selanjutnya pertanyaan ketiga, para ulama itu bertanya, ada 5 orang melakukan zina terhadap seorang perempuan, maka orang pertama harus dibunuh, orang kedua dirajam, orang ketiga dikenai hukuman zina, orang keempat dikenai separuh hukuman zina, dan orang kelima tidak dikenai sanksi apapun. Bagaimana pendapatmu? Imam Syafi'i menjawab, orang pertama menganggap zina perbuatan halal sehingga dia murtad dan dia harus dibunuh. Orang kedua adalah orang yang pernah menikah, sedangkan orang yang ketiga belum pernah menikah. Orang keempat adalah seorang budak, sedangkan orang kelima adalah orang gila. Berikutnya pertanyaan keempat. Para ulama itu bertanya, ada seorang laki-laki melaksanakan sholat. Setelah dia mengucap salam ke kanan, istrinya tertalak. Ketika dia mengucap salam ke kiri, maka sholatnya batal. Dan ketika dia melihat ke langit, maka dia wajib membayar 1000 dirham. Bagaimana pengertianmu? Imam Syafi'i menjawab, pada saat dia mengucap salam ke kanan, dia melihat seseorang yang istrinya dia nikahi ketika sang suami dalam keadaan sedang gaib. Maka ketika dia melihat suaminya datang, istrinya tertalak. Pada saat dia mengucap salam ke kiri, dia melihat najis pada pakaiannya, maka sholatnya batal. Pada saat dia melihat ke langit, dia melihat bulan sabit telah tampak di langit, dan dia mempunyai hutang 1000 dirham yang seharusnya dibayar pada awal bulan sejak munculnya bulan sabit. Lalu pertanyaan kelima, para ulama itu bertanya,
Ada seorang imam melaksanakan sholat bersama 4 orang di dalam masjid. Lantas ada seseorang yang masuk dan ikut melakukan sholat di sebelah kanan imam. Ketika imam mengucap salam ke kanan dan melihat lelaki tersebut, maka si imam wajib dibunuh, sedangkan keempat makmum lainnya wajib didera dan masjid tersebut wajib dirobohkan sampai ke dasarnya. Bagaimana maksudnya? Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya lelaki yang baru datang mempunyai seorang istri, kemudian dia pergi dan menitipkan istrinya di rumah saudaranya. Lalu si imam membunuh saudaranya tersebut. Si imam mengklaim bahwa perempuan tersebut merupakan istri orang yang terbunuh. Lalu dia menikahi perempuan tersebut. Sedang 4 orang yang ikut melaksanakan sholat adalah saksi pernikahan mereka. Lalu masjid tersebut merupakan rumah orang yang terbunuh yang dijadikan sebagai masjid oleh si imam. Kemudian pertanyaan yang keenam, para ulama itu bertanya, bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang budaknya kabur, lalu dia berkata, budak tersebut statusnya merdeka jika saya makan sebelum saya menemukannya. Bagaimana solusi dari ucapan tersebut? Imam Syafi'i menjawab, dia memberikan budaknya kepada sebagian anaknya, kemudian dia makan, lalu dia meminta lagi budak yang telah diberikannya. Pertanyaan ketujuh, para ulama itu bertanya, engkau bertemu dengan 2 orang wanita yang memiliki kedua orang anak, lalu keduanya berkata, selamat datang kepada anak kami sekaligus suami dan anak dari suami kami. Lalu Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya kedua anak tersebut adalah anak dari wanita itu. Lalu masing-masing dari kedua wanita itu menikah dengan anak dari temannya, sehingga kedua anak tersebut menjadi anak keduanya, sekaligus suami dan anak dari suami mereka. Kemudian pertanyaan ke-8, para ulama itu bertanya, seorang laki-laki mengambil segelas air untuk diminum. Dia dihalalkan minum separuhnya, tetapi diharamkan baginya minum air yang masih tersisa di gelas. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya laki-laki tersebut baru minum separuh gelas, lalu dia memesan dan menetes pada air yang masih tersisa di dalam gelas, sehingga darah tercampur dengan air, maka sisa air tersebut diharamkan baginya. Selanjutnya pertanyaan ke-9, para ulama itu bertanya, ada seseorang laki-laki memberikan kepada istrinya 1 kantong yang terisi penuh dan terkunci. Dia meminta kepada istrinya agar mengosongkan isinya dengan syarat tidak boleh membukanya, membelahnya, merusak kuncinya, atau membakarnya. Jika dia melakukan salah satu dari hal tersebut, maka dia tertalak. Bagaimana jawabanmu agar wanita itu tidak tertalak? Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya kantong tersebut berisi gula atau garam. Yang dapat dilakukan si istri ialah menaruh kantong tersebut di dalam air, sehingga isi kantong meleleh dengan sendirinya. Pertanyaan ke-10, para ulama itu berkata, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan bertemu 2 anak muda di jalan. Lantas keduanya mencium kedua anak muda tersebut. Ketika keduanya ditanya mengenai perbuatan tersebut, si lelaki menjawab, ayahku adalah kakek keduanya, saudaraku adalah paman keduanya, istriku adalah istri ayah keduanya. Sedangkan si perempuan menjawab, ibuku adalah nenek keduanya, saudara perempuanku adalah bibi keduanya. Lalu apa pendapatmu tentang hal ini? Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya si lelaki merupakan ayah kedua anak muda tersebut, sedangkan si perempuan merupakan ibu keduanya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu yang ke-11, para ulama itu berkata, ada 2 laki-laki di atas loteng rumah, salah satunya terjatuh dan mati. Anehnya, istri lelaki satunya yang masih hidup menjadi haram baginya. Apa maksudnya tentang hal ini? Imam Syafi'i menjawab, sesungguhnya lelaki yang terjatuh sampai mati menikahkan anak perempuannya kepada budaknya yang menemaninya di atas loteng.
Ketika laki-laki tersebut meninggal, maka anak perempuannya memiliki budak yang merupakan suaminya sendiri. Maka perempuan tersebut haram baginya. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para ulama yang membenci Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i mengajukan pertanyaan balik kepada para ulama tersebut. Jangan lupa simak di video berikutnya.